Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Selamat siang semuanya, shalom. Kiranya saudara semuanya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Yang amin saja yang diberkati Tuhan, haleluya ya. Kiranya saudara semuanya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah kali ketiga di hari Minggu ini saya menyampaikan firman Tuhan. Di awal tadi sama-sama belajar tentang waktu yang adalah diberi oleh Tuhan. Sekaligus waktu itu tidak pernah berada di atas diri Allah. Maksud saya Allah lah yang menjadi tuan atas waktu. Dan kemudian kita juga belajar atau jemaat tadi juga belajar tentang kedaulatan Allah di dalam waktu. Lalu bagaimana seturut dengan firman Tuhan kita menjalani hidup kita itu di dalam waktu. Tidak boleh berlambat-lambat di dalam waktu, menyia-nyiakan waktu yang kemudian juga tidak akan pernah terulang kan. Seorang filosof pernah mengatakan bahwa waktu itu seperti aliran sungai. Yang begitu sungai itu terus mengalir, maka kita tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki kita di air yang sama. Sebab begitu air yang mengalir itu kita injak begitu, di saat yang sama air setelah yang kita injak itu langsung terus mengalir. Dan bisa juga kita menyusul atau ingin menginjak air yang sama juga. Jadi kira-kira seperti itu, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, kita juga tidak boleh seolah-olah dalam semua hal diburu, dikejar oleh waktu. Seolah-olah kita sedang mengejar sesuatu, menargetkan sesuatu. Padahal kita sendiri tidak pernah berkuasa untuk menggenggam waktu. Jadi itu yang kita pelajari. Kesadaran bahwa kita tidak pernah bisa menggenggam waktu, harusnya kemudian mendorong kita untuk memasrahkan segala sesuatu yang terjadi di dalam waktu itu kepada Allah sang penguasa waktu. Sebab dialah yang kemudian mengerjakan setiap detail peristiwa di dalam garis waktu itu. Yang semuanya terjadi menurut maksud dan rancangan Tuhan yang baik. Jadi itu yang kita pelajari di ibadah pertama, di ibadah kedua. Nah makanya ibadah pertama, ibadah kedua adalah suatu kelanjutan yang menurut saya memang harus dimengerti. Jemaat di ibadah pertama juga bisa mendengar khotbah di ibadah kedua juga bisa mendengar di ibadah pertama. Karena di bagian pertama, di ibadah pertama lebih kepada dasar teologis dan serta juga filosofi soal waktu. Di ibadah kedua lebih praktikal, lebih praktis bagaimana menjalani kehidupan di dalam waktu. Dan di ibadah ketiga ini puji Tuhan kita akan mengeksposisi bagian dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, 16 dan sekiranya waktunya nututi nanti kita akan bahas juga di ayat yang ke-17 puji Tuhan. Karena di awal tadi saya khotbah sekitar 1 jam di ibadah yang pertama sudah. Saya minta maaf pada Pastor Ishak, saya bilang, Pastor saya minta maaf ya, sama Pak Gembala, Ibu Gembala saya bilang, saya minta maaf ya Pastor Vivi tadi agak kelamaan gitu. Ternyata di ibadah kedua juga sama 1 jam. Sampai saking sungkan saya nggak minta maaf lagi wes gitu. Khawatir karena nanti di ibadah ketiga juga 1 jam lagi gitu. Padahal seperti yang saya tadi sampaikan, pengkhotbah itu mau khotbah panjang, khotbah cepat, sama aja loh Bapak Ibu gitu. Gak ada ini. Berapa sudah ketawa. Maksud saya apa ya? Enggak lah Bu, saya tidak datang ke tempat ini khotbah panjang-panjang supaya nanti bakponya ditambahi begitu ya. Nah, awalnya kalau khotbah biasa dibawain pulang bakpo 2 karena khotbah panjang jadi 4, enggak juga gitu. Enggak, saya juga enggak memikirkan hal-hal itu, yang penting kita bisa menggunakan waktunya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau untuk hal-hal yang lain saja kita bisa berlama-lama, masa untuk dengar firman Tuhan kita pengen cepet-cepet. Nah itu tanda bahwa kita tidak menggunakan waktu hidup sebaik-baiknya. Tapi terlihat dari mimbar ini bahwa saudara adalah orang-orang yang mau menggunakan waktunya untuk Tuhan. Jadi tidak ada yang kesusu-susu pulang dan tetap mau dengar firman Tuhan. Haleluya itu. Itu doa dan harapan saya. Anyway kita akan sama-sama baca di Efesus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai 16 terlebih dahulu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh baca dari handphone suci saudara. Karena sekarang sudah semakin sedikit dan jarang yang bawa Alkitab Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, enggak dosa kok, enggak dosa. Yang terpenting waktu ibadah itu saudara bawa apa? Hati, bawa jiwa, segenap pikiran dan juga bawa apa? Dompet, haleluya, itu yang
Enggak, ya enggak apa-apa juga ya. Untuk Tuhan kan semuanya berasal dari Tuhan. Loh kan saya ngamen, matang itu. Urusan dompet kayaknya susah amen ya. Duh, itu. Saya ini mengasihi keluarga, istri, saudara. Jadi saya tidak pernah sembunyi-sembunyiin dompet itu. Tidak pernah, saudara. Bahkan kadang-kadang kalau saya cari dompet saya tanya istri. Karena saya kadang-kadang lupa, saya tanya, dompetku nang dia, di mana ya dompetku begitu? Tidak ada, istri saya tahu semuanya, PIN BCA saya tahu itu. Tidak ada yang kami sembunyikan. Di dompet saya geletaan, saya tahu kenapa? Karena duitnya tidak di dompet, di sepatu, haleluya. Tidak, bukan ya karena masa kalau kita mengasihi istri bilang hatiku untukmu, tapi tidak dompetku, haleluya. Sudah enggak lah ya. Kecuali kalau istrinya itu konsumtif, gitu. Duh Pak, nih aku caraku kayak gitu, gak bisa beli rumah Pak. Istriku itu kata duit piro entek, gitu ya. Ya kecuali kalau konsumtif ya perlu dikontrol Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, masa juga ada hal-hal yang kita batasi untuk Tuhan. Oh puji Tuhan masih ada yang amin, walaupun satu, haleluya itu. Yang lain harus dipancing dulu, amin saudara, begitu ya, baru amin ya. Saya berharap saya tidak perlu mancing-mancing, kalau saudara sepakat dengan firman langsung aminkan saja. Terutama di ibadah yang siang, amin itu penting dan perlu. Apalagi dengan amin yang kenceng, yang banter itu malah makin perlu. Supaya dengan amin saudara membangkitkan sebelah saudara mulai kelangopan gini-gini itu. Ya, puji Tuhan, haleluya. Coba lihat ya Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah ada namanya juga di slide ya. Ini slide saya, itu nama saya saudara, Putut Petra W. W-nya itu seperti porong W itu loh, jadi karena saya yang punya itu. Oh, enggak, bukan. W-nya ini Wulandaru Bapak Ibu ya, bukan Wulandari ya. Ini saya tekankan terus supaya tidak ada yang salah. Karena kalau saudara panggil saya Putut Petra Wulandari, nanti jalan saya agak melambai Bapak Ibu. Anyway, coba lihat sama-sama di ayat 15 sampai 16, saya bacakan untuk saudara semuanya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Oke, menarik sekali bahwa dalam hermeneutika yang tepat, yang benar, maka cara kita membaca Alkitab itu bisa dituntun melalui metode-metode dalam hermeneutika atau cara menafsirkan Alkitab, cara membaca firman dengan benar. Contoh misalnya ya, yang paling simpel aja. Misalnya kalau saudara baca di ayat 15, karena itu. Nah, kita harus ngerti karena itu karena apa? Nah, kamu saya gitu. Terutama di Efesus ini banyak sekali perikop-perikop yang diawali dengan kalimat-kalimat seperti ini. Kalimat-kalimat konjungsi seperti ini, kalimat-kalimat penghubung. Karena itu, sebab itu. Wah begitu. Itu banyak. Nah, untuk tahu maksudnya kita harus mengerti karena itu karena apa. Carinya di mana? Pasar Atom. Oh enggak, carinya di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu. Jadi karena itu apa? Di ayat-ayat sebelumnya. Nah sebelum kita masuk lebih dalam hal ini, saya ingin saudara ngerti bahwa Paulus banyak sekali menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata penghubung, kalimat-kalimat konjungsi seperti ini, kata-kata yang menjadi jembatan seperti ini. Kenapa ya? Karena yang pertama, saudara harus tahu bahwa jemaat Efesus itu adalah jemaat yang pinter. Yang pertama saudara harus ngerti bahwa Efesus adalah kota yang besar Bapak Ibu. Bahkan kota ini juga adalah kota yang terkenal dengan perdagangannya. Sebab di Efesus itu adalah satu dermaga, satu pelabuhan, di mana banyak sekali pedagang-pedagang dari luar, kemudian berbisnis di sana. Sehingga bukan hanya orang-orang Efesus itu terdidik, well educated, tapi juga orang-orang Efesus ini juga pebisnis-pebisnis yang handal. Mereka juga fasih bahkan dalam beberapa bahasa-bahasa asing karena banyaknya orang asing yang berlalu lalang dalam bisnisnya di kota itu. Bukan hanya mereka secara kognitif adalah orang-orang yang pintar. Orang Efesus ini juga dalam tanda kutip terdidik secara teologi, dalam tanda kutip. Walaupun bukan teologi Kristen ya. Kenapa? Karena di kota ini juga terletak atau ada dibuat satu kuil yang sangat megah.
Bahkan yang paling megah di dalam kekaisaran Romawi itu yang dipersembahkan kepada dewi yang disebut dengan Dewi Artemis atau Dewi Diana itu. Tapi saudara tidak perlu kecil hati kalau punya nama Diana. Oh, berarti nama aku itu terambil dari nama Dewi berhala, ya enggak apa-apa juga itu. Yang penting kelakuannya enggak seperti berhala itu. Gitu. Memang berhala punya kelakuan, enggak juga, tapi anehnya kok disembah. But anyway, saudara, perhatikan baik-baik. Jadi orang Efesus ini orang yang terdidik, well educated, pebisnis yang handal. Nah, saudara ngerti lah bagaimana dunia bisnis ya. Orang kalau bisnis itu cermat sekali menganalisa sesuatu begitu. Punya semacam kepekaan tentang apa yang menarik di pasar, bagaimana cara memasarkannya dan seterusnya. Pebisnis-pebisnis ada juga orang-orang yang teliti dalam apa itu? Menilai neraca keuangannya, mengawasi perdagangannya dan seterusnya. Begitu. Jadi inilah jemaat-jemaat di Efesus itu. Orang-orang yang dulu menyembah Dewi Artemis dan sangat well known dengan hal-hal yang bersifat teologi ya. Tapi kemudian pasca pemberitaan dari Paulus, mereka mengenal Injil, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan kepada orang-orang seperti itulah Injil itu diberitakan di Efesus. Makanya dengar baik-baik Bapak Ibu, yang pertama ya, setiap orang, mau orang pinter ataupun yang tidak seberapa pinter, itu semuanya tetap butuh Injil. Saudara. Amin saudara? Sudah kan ada ya amin ya, memang ibadah siang ini agak aneh, enggak. Saya tadi cerita tentang anak rohani, saya boleh turun saja ya, boleh ya pastor ya, agar lebih dekat gitu ya, walaupun nanti mungkin menyusahkan kameramen, tidak apa-apa lah. Dalam penganiayaan rupa Kristus semakin nyata gitu, jadi biar saya menganiaya kameramennya, enggak. Saya lebih senang dekat-dekat begini saudara, saya dulu itu khotbah di radio rutin, tahun berapa itu lupa saya. Tapi saya tidak bisa menikmati, you know why? Karena waktu kita semangat, jadi dengar baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya Yesus Kristus. Wah gitu kan. Depan saya apa? Mik. Gak enak, saudara, garing gitu. Saya lebih senang deket-deket jemaat gini, saya tahu bagaimana mata jemaat, ngerti siapa yang sudah mulai ngantuk, yang kalau nguap itu bersembunyi di balik jemaat di depannya. Gitu. Saya ngerti kelakuan saya dulu itu. Tapi deket-deket gini saya lebih enak. Anyway, so dengar baik. Jadi jemaat-jemaat di Efesus orang-orang yang pintar, sebab orang pintar pun butuh Injil. Amin. Jangan pikir bahwa karena kita ini cermat, cerdas, karena kita ini pandai, kita nggak butuh Injil. Dengar baik-baik, hikmat dunia itu totally different dengan hikmat Alkitab. So kalau kita mengisi kepintaran kita hanya secara duniawi tanpa dibarengi dengan kebenaran Alkitab, maka percaya sama saya, percaya sama firman, bahwa kepandaian kita bisa menyesatkan kita. Jadi orang pintar pun butuh Injil, sama seperti orang yang nggak seberapa pintar pun juga butuh Injil. Saya nggak bilang bodoh ya. Enggak seberapa pinter. Dan uniknya di dalam jemaat kan memang ada tuh, sangat variatif. Ada jemaat-jemaat yang pinter dan saya suka dengan jemaat-jemaat pinter. Beberapa hamba Tuhan khawatir nih jemaatnya pinter. Saya lebih senang. Dulu saya punya jemaat namanya Pak Yudo. Beliau ini rumahnya di daerah, dulu di Surabaya Barat, pindah ke daerah mana itu, Pondok Chandra. Oh beliau ini orang yang pinter, lulusan Jerman. Saya tahu ciri orang pinter? Rambut bagian depan agak tipis. Seperti saya, enggak. Iya. Kalau dari depan sampai belakang tipis, dia pikir dia pinter gitu. Jadi Pak Yudo ini rambutnya agak tipis begitu, pinter sekali. Bayangkan saya ini khotbah Bapak Ibu ya. Khotbah tentang Yesus berjalan di atas air itu. Sudah tahu, selesai khotbah, dia bilang gini, Pastor, boleh kita makan, nanti makan siang sama-sama ya. Oh, dengan senang hati ya, begitu kan. Pendeta itu kalau ditraktir senang kok sudah ya. Enggak ada yang ngamen ya. Enggak ada yang punya hati traktir hamba Tuhan ya. Jadi kami makan. Waktu makan dia tanya, Pastor saya itu mau tanya khotbahnya. Ya silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Semoga saya bisa menjawabnya. Tadi kan Pastor ngajar soal Yesus berjalan di atas air. Saya pernah baca itu sih. Cuma saya itu terpikir begini, kenapa kok Yesus berjalan di atas air? Loh kenapa memangnya saya tanya. Maksud saya begini loh, kalau dia berjalan di atas air, kan berarti dia sedang menentang hukum alam yang dia ciptakan sendiri. Maksudnya bagaimana Pak? Loh, hukum alam itu kan jelas Pastor. Bahwa kalau berat jenis, massa jenis suatu benda berada di atas air, maka pasti itu harus tenggelam. Wah itu hukum alam yang dia ciptakan sendiri kan. Lalu kenapa dia sendiri melanggar hukum alam itu? Waduh sudah kalau punya jemaat tanyanya begitu sudah. Dalam nama Tuhan Yesus, semoga roh-roh yang menentang. Tapi puji Tuhan ya, ingat baik-baik ini. Kalau Tuhan yang memanggil kita melayani,
Tuhan juga yang pasti akan memperlengkapi kita untuk melayani itu. Saya memang harus menghela nafas 1-2 detik sampai kemudian Tuhan taruh jawaban itu. Waktu saya ditanya begitu, saya menganalisa pertanyaannya, kemudian Tuhan kasih jawabannya. Saudara tahu, saya jawab beliau begini, Pak, waktu Tuhan berjalan di atas air, dia tidak sedang menentang hukum alam. Tapi dia sedang ingin menunjukkan bahwa dia itu berada above the law. Berada di atas hukum alam. Berada di semua hukum. Hukum itu diberikan bagi kita. Tapi Allah yang tidak berdosa itu tentu tidak membutuhkan hukum. Dia berada di atas semua itu. Dan yang kedua, dia membuktikan kalau dia hendak menolong anak-anak Tuhan, dia bisa melakukan dengan cara-cara yang bahkan dalam tanda kutip bertentangan dengan hukum-hukum alam. Contoh, saya beri contoh. Semua karena Tuhan itu ngalir begitu Tuhan beri. Contoh misalnya, saudara tahu mobil ambulans kan? Kalau mobil ambulans itu misalnya kemudian ngangkut orang sakit lah. Kemudian di perempatan lalu ada lampu merah, artinya apa? Berhenti. Kalau lampu hijau, jalan. Kalau kuning, siap-siap jalan lebih cepat supaya tidak kena merah kan begitu? Enggak. Kan begitu kan? Pertanyaannya begini, kalau ada ambulans yang mengangkut orang yang sakit, kemudian ada lampu merah, dia boleh jalan nggak? Boleh, boleh. Even ada polisi di situ, gak akan di stop, ditilang, gak akan. Bahkan do you know what is the meaning of motor kloneng, saudara? Halo? Tahu ya, mobil PMK itu ya, orang 80-an, 70-an panggil itu atau sebut itu motor kloneng, karena dulu itu pakai itu, lonceng itu, klonteng itu. Itu mobil PMK, kalau misalnya ada kebakaran dan dia sirene nyala, itu kalau ada lampu merah, bahkan ada polisi di situ, sediakan jalan. Betul ya? Pertanyaannya apakah dia sedang melanggar lampu lalu lintas? Tidak. Pada detik itu dia sedang above the law. Nangkap saya? Nah, saya senang kalau jemaat pinter. Walaupun memang tidak semua jemaat itu pinter. Ada yang haho-haho ya ada. Amin saudara, amin. Apa sih? Apa? Ada yang begitu. Tapi ada apa-apa. Tapi maksud saya Injil itu dibutuhkan pada semua orang. Lapisan masyarakat. Yang kaya, yang miskin. Semuanya sudah butuh Injil. Nah, Injil diberitakan di Efesus pada orang-orang pintar itu. Tapi perhatikan cara Paulus memberitakan Injil pada orang-orang pintar. Dia tahu akan ada begitu banyak pertanyaan yang muncul. Makanya salah satu pola yang dipakai oleh Paulus adalah selain dia menggunakan pola-pola apologetika, dia juga menggunakan pola hukum sebab akibat dalam menjelaskan Injil yang diberitakannya itu. Dia menggunakan pola sebab akibat. Dia melihat sebabnya, akibatnya apa? Lalu apa yang harus dilakukan jemaat? Nah itulah sebabnya kenapa dia menggunakan banyak kata konjungsi. Sebab itu, karena itu, banyak menggunakan itu. Karena apa? Itu adalah sebuah kata penghubung. Dari apa yang diamati oleh Paulus, lalu bagaimana orang Kristen harus hidup di zaman yang seperti ini. Nah memberi tuntunan, karena itu haruslah kamu begini begitu. Nah kamu saya? Jadi begitulah Paulus itu, cermat sekali. Kalau saudara baca Paulin, kitab-kitab Paulus, waduh saudara akan luar biasa loh diberkati Tuhan. Salah satu tulisan Paulus adalah Roma. Roma ini disebut dengan Magna Carta. Atau dokumen yang sangat berharga. Bahkan seorang penafsir mengatakan, kalau seandainya seluruh Alkitab itu tidak ditemukan, lalu ditemukan satu saja, yaitu kitab Roma, itu cukup untuk membuat kita tahu Allah, karyanya, dan tujuannya dalam dunia ini. Luar biasa itu. Konsepnya Paulus tentang orang pilihan, argumentasi teologisnya, dan semuanya Roma luar biasa. Tapi yang menarik begini, bahwa dibutuhkan juga orang-orang pintar untuk menggembalakan jemaat-jemaat yang pintar. Makanya saudara mesti senang tuh kalau misalnya digembalakan di gereja yang bahkan memfasilitasi Bapak Ibu untuk melakukan pendalaman Alkitab. Di mana jemaat bisa bertanya jawab dengan gembala, dengan pendeta. Itu tidak banyak terjadi dan ada di gereja hari ini. Walah, ya, tidak mau amin ya sudah. Tidak banyak terjadi, saudara. Berapa banyak gereja yang masih punya PA hari ini? Terutama di gereja-gereja modern loh. Nangkap? Kenapa? I don't know. Mungkin tidak banyak pendeta juga yang mau belajar firman. Maafkan saya. Sebab saya membedakan antara pengkhotbah dengan pengajar tuh sebetulnya. Hari-hari ini loh ya.
Bahkan popularitas dari seorang hamba Tuhan tidak selalu berbanding lurus dengan apa? Pengetahuannya soal teologi. Jangankan kok popularitasnya, bahkan gelar teologi pun tidak selalu berbanding lurus dengan pengertian teologi seseorang. Benar itu, saudara. Benar itu. Yang saya hendak maksudkan apa? Bahwa bersyukurlah kalau saudara tertanam di gereja yang bahkan juga memfasilitasi untuk kita bisa bertanya jawab soal firman. Itu bagus, bertumbuhlah di gereja seperti itu. Dan gereja itu mana? GBT Mawar Sharon, tempat kita bertumbuh bersama-sama. Iya. Ini bukan pesan sponsor, saudara. Bukan juga saya baik-baikin gembala supaya nanti diundang lagi, enggak. Tapi itu betul dalam hati saya, dari hati saya yang terdalam. Saya ini tidak khotbah untuk dipanggil lagi, untuk diundang lagi. Kalau saya khotbah demi itu, saya tidak akan tegur, tidak akan menyatakan dosa, tidak akan khotbah yang kenceng-kenceng. Sungguh. Saya akan khotbah yang enak-enak. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu, percaya sama Yesus, maka seberapapun hutang kita, pasti Tuhan yang lunaskan. Jemaat amin. Gitu. Malaikat sing nangis, kon sing utang kok Tuhan sing lunasi itu kon. Itulah sebabnya dengar baik, saudara percaya sungguh-sungguh, maka semua yang sakit pulang dari tempat ini pasti Tuhan sembuhkan. Cuma sedang amin. Saya beritahu sama saudara, tidak ada satu janji firman Tuhan yang mengatakan bahwa seadanya orang Kristen yang sakit pasti disembuhkan. Mana ada? Tuhan pasti sembuhkan. Tidak ada loh. Tidak ada kok, jangan diaminkan. Yang ada itu Tuhan sanggup menyembuhkan karena kuasanya tidak terbatas. Sanggup itu berbeda dengan harus dan pasti. Beberapa penafsir mengatakan bahwa duri dalam daging yang dimaksudkan Paulus di Korintus itu adalah sakit glukomanya. Tapi apakah itu memang benar sakitnya? Yang jelas Paulus minta agar duri dalam daging itu dicabut oleh Tuhan. Allah dalam kemahakuasaannya, dia tidak berkata begini, lo Lus, sorry lo ya, lu kan hamba Tuhan sing api, aduh sorry lo kok sampean, lo sorry tak cabut no. Allah bilang apa? Cukup kasih karuniaku kepadamu, karena dalam kelemahan, nyata kekuatan Allah. Bahwa Allah sanggup itu tidak selalu Allah pasti. Saudara ingat orang lumpuh yang sudah 38 tahun atau berapa tahun itu lumpuh di kolam apa itu, Bethesda atau Siloam itu ya. Itu. Di antara dia ada banyak orang sakit lainnya kan. Yesus datang ke kolam itu, berapa banyak yang disembuhkan? Satu toh di antara yang lain. Ada spekulasi, karena dia yang paling lama, karena dia lumpuh loh. Memangnya tidak ada orang lumpuh di situ? Kalau memang dia yang paling lama, so what? Kenapa yang lain juga tidak? Tapi memang dalam kedaulatan Allah, either apakah dia menyembuhkan atau tidak, walaupun dia sanggup. Iman yang sejati itu harus berkata begini, sembuh atau tidak, aku tetap akan memuliakan Allah. Begitu. Jadi anyway saudara, mari belajar firman sama-sama supaya kita semakin diteguhkan dalam kebenaran, agar kita tidak mengamenkan sesuatu yang tidak dijanjikan firman. Dan saya bisa saja khotbah-khotbah seperti itu menyenangkan telinga jemaat. Tapi apa artinya? Kalau Tuhan tidak berkenan atas pelayanan saya. Keinginan hati saya cuma satu Bapak Ibu. Yaitu kalau saya mati nanti, Tuhan mendapati saya sebagai hamba yang baik, itu saja. Saya tidak peduli dengan popularitas, tidak peduli dengan apapun. Anyway, ini tidak marah-marah loh saudara. Ini cuma penekanan serius ya gitu saja itu. Karena hamba Tuhan itu tidak boleh marah-marah. Ini. Puji Tuhan tidak ada yang ngamen, tak amuk lagi. So Bapak Ibu, pertama ya, memang ada jemaat-jemaat yang pintar digembalakan dengan orang-orang yang pintar, bersyukur. Tapi yang menarik betapa apa? Paulus itu cermat di dalam apa? Memberitakan Injilnya. Dan semua orang itu butuh Injil. Bahkan untuk jemaat di Efesus itu perlu ditempatkan hamba-hamba Tuhan yang juga cermat dalam hal Injil. Contohnya siapa? Misalnya suami istri yang namanya Priscilla dan Aquila itu. Ini suami istri yang hebat sekali. Dia sama-sama belajar Injil dari Paulus. Sama-sama menghidupi Injil yang diberitakan Paulus. Bahkan mau terlibat dalam pelayanan Injil itu. Ini orang yang sangat cermat dan sangat hebat.
Salah satu bukti kehebatan Priscilla dan Aquila ini, bahkan dia ini pernah mengkritisi seorang yang bernama Apolos di Kisah Para Rasul pasal 18 itu. Padahal Apolos ini orang yang sangat pintar. Alkitab berkata dia fasih lidah. Coba lihat, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-24. Boleh ya, lihat Alkitab kita ya. Sambil membacanya supaya terlihat lebih rohani kita. Enggak lah. Kisah Para Rasul pasal 18, coba perhatikan. Ayat yang ke-24 di ini perikop-perikop terakhir itu mengisahkan tentang hal itu ya. Coba perhatikan baik-baik. Betapa Apolos ini seorang yang sangat pintar dan terdidik. Ayat 24 perhatikan. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Alexandria adalah kota tempat pendidikan terbaik waktu itu. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Tentu saja maksudnya adalah PL waktu itu. Tapi tahukah saudara, walaupun Apolos berkhotbah dengan sangat luar biasa dan dahsyat, Priscilla dan Aquila yang lebih cermat belajar soal Injil Kristus tahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperlengkapkan. Sehingga Apolos ini kemudian kalau saudara membaca berikutnya, itu kemudian diajak ke rumahnya, dikasih tahu, diajar. Pasca dia diajar, Apolos menjadi sangat amat luar biasa. Coba perhatikan di ayat yang ke-27, perhatikan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, maksudnya berapologetika gitu ya, dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus Kristus itu tentu saja adalah siapa? Mesias. Keren sekali, keren sekali. Priscilla dan Aquila, seorang yang pandai sekali. Bahkan sepeninggal Priscilla dan Aquila, Timotius seorang anak rohani yang dididik oleh Paulus juga ditempatkan untuk menggembalakan di sana. Jadi yang saya hendak maksudkan adalah bahwa saudara, pertama kita perlu tahu siapa jemaat yang sedang dituju oleh Paulus ini. Yaitu jemaat-jemaat yang sangat pintar. Itulah sebabnya banyak sekali kata-kata konjungsi penghubung di Efesus itu. Banyak sekali. Nah, lalu berhubungan dengan apakah kata karena itu di ayat 15 itu ada dua hal. Yang pertama kalau kita lihat di pasal 4 ayat 21 sampai 24 itu menunjukkan bahwa karena kita ini adalah ciptaan yang baru, manusia yang baru. Karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu dan seterusnya, semua seperti yang tadi kita baca. Itulah alasan yang pertama. Yang kedua, di pasal yang kelima ayat yang ke-8 disebutkan kita ini anak-anak yang terang. Makanya jangan hidup seperti anak-anak gelap gitu. Jangan sampai begitu, itulah sebabnya kemudian kalau kita kembali kepada teks kita di Efesus pasal yang kelima tadi, di ayat 14 dikatakan, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkit dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Inilah gaya hidup anak-anak terang. Nah itulah sebabnya setelah diberitahukan bahwa kita ini manusia yang baru di dalam Kristus, kita ini anak-anak terang, karena itu baru kemudian dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di ayat yang ke-15 dari Efesus pasal yang ke-5. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikanlah ini punya makna yang beragam ya. Tapi dalam semua maknanya itu punya kesamaan. Yaitu apa? Mengamati, mencamkan, bersikap hati-hati, mengingat, awas dan juga waspada. Ide kata itu dua. Yang pertama, disamakan dengan seperti seorang penjaga malam. Yang berjaga di atas benteng, memastikan tidak ada serangan-serangan yang terjadi di malam itu. Bayangkan itu. Itu berarti butuh apa? Butuh apa? Mawas diri. Butuh apa? Konsentrasi. Butuh fokus. Betul-betul harus berhati-hati. Begitulah seorang penjaga. Yang kedua, ide kata itu sama seperti seorang pedagang. Nah ini tentu menarik. Karena seperti yang saya tadi bilang, orang Efesus itu mayoritas juga adalah apa? Pedagang. Seorang pedagang itu juga harus hati-hati tuh. Ngerti itu. Barang yang dibeli yang hendak dijualnya, dulu belinya berapa, dijualnya berapa. Sesuai dengan market.
sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan? Seperti itu. Neracanya harus seimbang dan seterusnya. Jadi maksud dari kata perhatikanlah itu adalah sesuatu yang harus benar-benar kita fokuskan. Apa yang perlu diperhatikan, diawasi, diingat, diwaspadai itu adalah cara hidup kita. Kembali ke teks kita ya, perhatikan ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini menarik Bapak Ibu. Kekristenan itu tidak didesain untuk melihat kehidupan orang lain loh. Hikmat Tuhan itu diberikan kepada kita untuk kita lebih tahu bagaimana kehidupan kita. Nah kamu saya ulang sekali lagi. Makanya Kristus itu menjawab. Kristus itu mengajar juga. Yesus mengajar bahwa apa? Selumbar di mata saudaramu kamu kelihatan. Balok di matamu kamu tidak kelihatan. Nah kamu saya, apa yang salah dari orang ini? Orang ini memperhatikan kelemahan orang lain, tapi lupa dengan kelemahan dirinya. Dan hikmat Tuhan itu ngajar kita untuk memperhatikan diri kita. Tapi dunia lebih sering mengajar kita untuk memperhatikan orang lain. Saya punya, ini saya mohon maaf saya turun dulu sudah. Saya ini naik turun, ini teknik. Teknik apa? Supaya mata saudara begini, begitu itu. Gitu. Jadi saya tahu kalau gini terus ya berarti ngantuk. Ini teknik sudah. Contoh, aduh iya saya minta maaf ya. Yang bertugas sebagai kameramen ya, aduh iya. Jadi merasa teraniaya ya. Tapi dalam penganiayaan rupa Kristus semakin nyata Pak, tidak apa-apa ya. So perhatikan baik. Jadi apa yang saya hendak mau ceritakan tadi, oh ya. So dengar baik-baik ya. Bapak Ibu, yang pertama saudara harus tahu bahwa kita itu tidak didesain untuk melihat orang lain. Dunia mengajar kita seperti itu. Saya punya teman, dia ini juri. Dia biasa jadi juri ini festival lagu. Karena orang ini penyanyi, kalau nyanyi, begitu sudah, kaca-kaca pecah semua. Enggak. Ini orang memang pinter, jago, tekniknya jago. Tapi tahu kan sudah, karena keseringan jadi juri, dia baru sadar, dia jadi lebih banyak fokus terhadap kelemahan orang. Dan itu ngefek pada dunia pribadinya, dia fokus pada kelemahannya istri, dia fokus pada kelemahannya anak, sama tetangganya juga begitu. Semua dipengaruhi karena kebiasaan itu, bayangkan itu. Dan dia baru sadar itu, sehingga dia kemudian tidak mau lagi jadi juri itu, bayangkan. Dia mengambil keputusan tidak mau jadi juri, ya pro kontra, saudara boleh setuju atau tidak. Tapi maksud saya apa? Tanpa sadar, kita ini oleh dunia itu didorong tuh lebih sering fokus kepada orang lain. Gue geran sama istri, kan ya gara-gara suaminya, kan kamu tidak ingat ah? Kamu dulu juga pernah lupa kunci boleh kunci gara-gara golek kunci saudara. Gue kira nyanda orang tua kon aja nih bang tuamu yang ngono, makanya bapakmu yang lalian. Padahal mbahmu yang ngono, gue kira gara-gara kunci. Kenapa? Fokus pada kelemahan. Nggak lagi kelemahannya pasangan, kelemahannya orang tuanya. Baik itu loh saudara ya. Yang sudah almarhum canda-canda, meaning of canda-canda, begitu tuh. Karena kita fokus pada kelemahan orang. Datang ibadah, niatnya ketemu Tuhan. Begitu duduk, aku gak seneng nih sing WL iku. Dia sing WL rasanya gak bisa ngangkat. Saya heran, WL ini tugasnya apa? Angkat-angkat apa sih WL ini? Itu. WL ini bukan, maaf ya, kuli bangunan, angkat-angkat. Nih sing WL sing iku cewek iku, dia itu ngomong, aku rasanya merinding kabeh. Kita ini fokus pada kelemahan orang. Gereja dingin, aku wis gak seneng nang gereja iku. Waduh, masalah rasanya kayak aduh kudu masuk angin aku. Nanti nek sumuk, gereja kok sumuk, gak kuat kuase ta. Aja pedit-pedit po, duwe nek kok mlebu gereja gak klepetu gitu. Mateng kan Saudara. Gak ada beresnya. Sama, pendeta kan juga begitu kan. Pendeta gemuk gak tahu poso ini. Pendeta kuru, pendeta gak diberkati. Pendeta pakai PowerPoint, gak mengandalkan Roh Kudus. Nanti kalau gak pakai PowerPoint, gak persiapan betulnya. Capek. Karena apa? Sibuk menilai orang lain. Nilai diri kita sendiri. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana cara kita hidup.
Saudara, gara-gara khotbah ini, waktu saya persiapan, dan enaknya jadi hamba Tuhan itu, sebelum firman itu disampaikan jemaat, firman itu negur kita dulu loh. Gara-gara khotbah ini, tadi pagi saya sempatkan bangun untuk apa? Untuk cabuti rumput-rumput yang ada di depan rumah, karena depan rumah ada beberapa bagian, ada rumput-rumputnya. Kenapa? Hari ini ada jadwal kerja bakti di perumahan saya. Nah saya kan sudah berangkat pagi-pagi tuh. Saya 5:30 lebih, saya sudah berangkat tadi. 5:30 lebih 5, lebih 10 saya sudah berangkat. Jadi tadi pagi tuh, ketika matahari belum bersinar di ufuk, dramatis sekali itu, saya sudah trok cabuti itu. Kenapa? Saya mau supaya saya memperhatikan cara saya hidup. Agar saya tidak jadi batu sandungan di lingkungan saya. Tiap pagi kami doa pagi, orang tetangga dengar kami muji-muji Tuhan. Jam 5 kurang 5 kami doa pagi. Orang dengar, jangan sampai isu nyanyi-nyanyi, Yesus, tapi omah water. Wah ya kerja bakti mesti ditinggal, begitu. Gak mau, saudara. Kenapa? Yang pertama kita harus tahu, kita itu tidak didesain Tuhan untuk memperhatikan orang lain. Nggak dalam arti kita cuek, seperti ngurusin dewek, kamu ya urusan dewek itu. Bukan dalam konteks itu, tapi maksudnya mencari kelemahan orang lain, menurut saya. Supaya kita tidak jadi batu sandungan. Jangan sampai kita ngomong sesuatu, kita sendiri yang melakukan sesuatu yang berdosa itu. Halo? Gitu loh. Sama seperti seorang bapak, yang maafkan saya ya, yang merokok, tapi bilang sama anaknya, lu bu rokokan lu ya, gak enak rokok itu. Anaknya mau bilang apa? Makanya perhatikan cara hidup. Saya tidak dorong anak saya doa, tapi saya perlihatkan bagaimana kehidupan kami. Sehingga anak kami yang sering kali, ayo doa, begitu. Saya kadang-kadang sudah ambil waktu doa sendiri. Tapi sama anak saya, bapak ini pendeta kok tidak mau doa. Aku doa, aku nggak ngerti. Masa aku doa ngomong-ngomong kok. Gitu. Anak saya yang nomor 2 itu, cerdasnya bukan main. Kemarin itu dia selalu ingin ikut kemana saya pelayanan, dia selalu ikut. Dan gairahnya untuk Tuhan memang terlihat. Lagu-lagu rohani banyak yang hafal. Saya itu tiap hari muji Tuhan, gak apal-apal lagu. Dia itu hafal memang anak pinter anak ini. Namanya Vincent. Saya kasih nama Vincent supaya sama dengan anak rohani saya dulu yang juga pinternya luar biasa. Puji Tuhan anak saya pinter. Ciri-ciri pinternya apa? Berdebat dengan bapaknya. Ini tak ceritani dulu supaya saudara tidak ngantuk. Saya pernah ajak dia jalan-jalan ke PTC. Nah di PTC itu ada satu booth gitu ya, jual jam-jam anak-anak yang bisa dirubah jadi robot-robotan itu. Dia punya. Kenapa? Karena waktu dia ulang tahun, saya belikan beberapa jam-jam untuk sepupu-sepupunya dan teman-temannya yang datang. Nah, jadi kami bikin budaya anak-anak yang datang itu juga dapat kado gitu loh ya. Kadang-kadang anak-anak kecil kan, enak ya ulang tahun dapat kado, aku udah dapat kado. Nangis lagi sama mamai. Nah, mereka pulang bawa kado. Saya belikan jam-jam itu murah, cuma beberapa juta aja kok saya. Wah, kayak aneh itu. Enggak, cuma beberapa puluh ribu aja. Paling cuma berapa, 30-an ribu. Tapi kalau begitu jam 30 ribu masuk PTC, kan harganya berlipat-lipat, betul ya? Ya iyalah bayar pajak dan semuanya. Anak saya minta, Papa belikan itu loh, belikan yang kuning. Adik belum punya loh yang ini, Bumblebee itu loh belum punya. Saya bilang, enggak usah nak, sama aja. Kan kamu juga sudah punya yang lain-lain. Tapi adik belum punya yang itu. Nah, jammu lo sudah banyak, tanganmu juga cuma 2, yang pakai jam juga cuma 1. Ngapain jam banyak-banyak? Sudah tahu dia jawab apa? Sama kan Bapak juga jamnya banyak gitu. Saya yurek mateng jamku ya. Saya punya jam beberapa Bapak Ibu. Lalu kemudian saya jawab, enggak mau kalah, masa kalah sama anak umur 6 tahun? Waktu itu masih umur 5 tahun malah dia. Saya jawab, jamnya Bapak itu banyak karena Bapak diberi sama jemaat nak. Bapak enggak beli sendiri, sudah tahu enggak mau kalah. Sama kan, adik kan juga dibeliin Bapak, enggak beli sendiri. Itu perdebatan soal jam dari PTC sampai Pakuwon Supermall itu keliling-keliling 2M, balik turun lagi tetap ngomong yang sama, sudah bayangkan. Ini anak memang cerdas sekali. Suatu kali kemarin itu pelayanan saya, sebelum pelayanan dia tiba-tiba bilang gini, Bapak kenapa ya kita ini kok disuruh berbuat baik sama Tuhan, padahal perbuatan baik justru susah. Tapi kalau kita berbuat dosa itu kan lebih mudah, malah nggak disuruh berbuat dosa. Anak umur 5 tahun, tanyanya begitu. Anak saudara tanyanya apa? Mama, ini caranya apa ya supaya ini fight sama ini menangnya apa ya cara di? Mama gak tahu mainan itu. Gitu. Karena saya tanyanya begitu. Kami tidak pernah dorong dia untuk baca firman. Mereka yang suka baca firman, tanya.
kakaknya itu. Kenapa ya Tuhan Yesus itu harus mati di salib? Ya karena untuk menebus dosa. Bukan Bapak, maksudnya Dewi, maksudnya kakak bukan begitu. Kenapa kok harus mati di salib? Kan bisa saja dia mati duluan, enggak usah sampai salib. Jadi enggak susah payah harus disiksa begini. Pertanyaannya tajam-tajam anak sekarang. Betul ya? Jadi kalau kita tidak memperhatikan cara hidup kita mau ngomong apa sama anak? Kita bilang, sayang jangan lupa ya sebelum tidur berdoa. Anak bilang apa? Mami aja enggak pernah doa. Mau tidur HP-an terus. Lalu kita mau bilang apa? Nak, baca firman ya. Alkitabnya mana? Embuk, nanti Alkitabnya mau. Nanti bingung semua. Karena apa? Kita sendiri juga enggak baca. Belum lagi kalau suami ngomong sama istri. Lu itu kemana-mana ngomong po, pamit po, enggak isa ta. Handphone satu kok no. Mau sing lipet-lipet, mau sing sampai kayak lemari ya satu kok no gitu. Mau sing kayak lipetan kayak baju ya pernah tak kok no itu. Suruh pamit po enggak. Pulsa juga aku sing lu kok no misalnya kayak gitu. Pamit po. Kita sendiri tidak pernah mau ngomong di mana keberadaan kita. Perhatikan cara kita hidup. Supaya apa? Nama Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Supaya jangan kita tegur seseorang. Atau jangan kita mengevaluasi seseorang, tapi lupa mengevaluasi diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang tidak mengevaluasi dirinya, yang tidak dengan cermat, dengan waspada menjaga kehidupannya, itu disebut sebagai orang-orang yang bebal. Sebaliknya, di-compare dengan orang-orang yang arif. Gitu loh. Nah cirinya apa orang-orang yang bijaksana ini? Cirinya adalah yang pertama, mereka ini menggunakan waktu yang ada. Makanya di ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakanlah itu sebetulnya dari kata Yunani exagorasu. Exagorasu itu sebetulnya juga biasa dipakai di dalam ini ya, dalam salah satu doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan. Itu biasa dipakai sebagai ilustrasi tentang Kristus yang masuk ke pasar budak, lalu menebus budak yang di pasar itu. Maksudnya dibayar untuk dikeluarkan dari pasar budak. Sama seperti kita yang menjadi budak dosa, dibayar dari perbudakan dosa itu untuk dibawa keluar, dibebaskan dari dosa. Nah ini tentu Pastor Ishak, Pastor Vivi well known soal kata itu ya, karena kalau di STTII itu juga menjadi bagian dari pembelajaran di soteriologi Bapak Ibu, ex agurasso, lutroo, dan seterusnya itu. Jadi yang menarik adalah kata pergunakanlah ini artinya menebus dan biasa dipakai dalam konsep orang yang membeli seorang budak dari tuannya. Itulah sebabnya kenapa beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris ya, misalnya kayak King James Version, lalu kemudian juga American Standard Version dan beberapa turunan dari King James yang lainnya, itu menerjemahkan dengan redeeming the time. Inilah kenapa saya menggunakan kalimat ini atau frase ini sebagai judul khotbah ini, yaitu menebus waktu. Artinya menebus waktu itu apa? Membeli waktu. Bukan hanya waktu yang akan ada, tapi juga waktu yang telah berlalu. Tapi pertanyaannya, bahkan kalau saya bilang bahwa membeli waktu atau maksud dari Paulus adalah menebus waktu, membeli waktu, ini kan absurd. Kenapa? Wong waktu itu bukan barang, bagaimana bisa dibeli? Waktu itu kan bukan benda yang disewa saja, tidak mungkin bisa. Lalu bagaimana dengan hal itu? Itu kan sesuatu yang abstrak begitu. Itulah sebabnya tadi di ibadah kedua saya bilang bahwa ada paradoks mengenai waktu. Bahwa waktu itu ada dan tiada. Kelihatan ada, tapi tidak ada. Di mana masa lalu itu? Di mana? Apakah ada masa lalu? Ya kita bilang ada. Contohnya apa? Ada Pak. Misalnya waktu ini, waktu itu. Loh, itu memori tentang masa lalu. Betul ya? Tapi waktunya sendiri sudah nggak ada itu. Sudah nggak ada itu, lewat. Dan bicara soal masa lalu bukan beberapa puluh tahun yang lalu loh. Bahkan ketika saya turun tadi misalnya menjelaskan, begitu saya naik, waktu itu sudah lewat, sudah jadi masa lalu tuh. Betul kan? Sama dengan masa depan. Apakah masa depan itu jauh di sana? Tidak. Detik setelah saya ngomong ini beralih ke detik yang lainnya, itu juga masa depan loh. Yang waktu saya ngomong detik itu belum ada. Tapi begitu saya selesai ngomong,
detik itu ada, sudah jadi masa depan di detik yang saya ngomong. Nangkep saya? Gitu loh. Jadi betapa luar biasanya hal ini. Maka redeeming the time itu bukan hanya soal waktu di sekarang ini, present, tapi bahkan juga menebus waktu-waktu yang telah berlalu. Bahkan juga menyiapkan diri untuk waktu-waktu yang akan datang. Ini yang dikehendaki oleh Paulus dalam hidup kita. Jadi apa maksudnya menebus waktu? Saudara harus tahu ya, bahwa sebagai hamba Tuhan yang menuliskan untuk jemaat di Efesus, sekali lagi, jemaat di Efesus itu bukan jemaat yang malas-malesan. Bagi orang yang malas-malesan, menebus waktu itu berarti mengerjakan hal-hal yang telah tertinggal. Contoh, misalnya ya, ada tugas memindahkan beberapa karung begitu ya, ke dalam satu tempat tertentu. Dikasih waktu 10 hari. Misalnya karungnya itu ada 30. Sudah ngikuti ya? Ada 30 karung, harus dipindahkan ke satu tempat. Diberi waktu 10 hari. Maka kita mungkin bisa memanage. Berarti 1 hari kita bisa pindahkan berapa karung? 3. Betul ya? Tapi kan kita punya kekuatan tuh. Jadi cuman 3 karung sehari, gampang lah. Nanti santai aja, kalau sudah 2 hari langsung aja aku sekali angkut 15, hari berikutnya 15, selesai. Betul ya? Tapi kita baru ingat untuk kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Sehingga alih-alih kemudian kita melakukan hal itu, kita lakukan sekarang. Yes, kalau perlu di hari ini masih sisa 9 hari, saya langsung angkat 30, selesai. Itu redeeming the time. Nah kamu saya. Sama kalau seandainya kita baru menyadari kita telat. Wih kurang 2 hari ya, masih ada 30 karung. Kalau bisa, bukan hanya 15 hari ini, 15 besok. Tapi hari ini sekuat bisa, saya berikan semuanya, untuk saya angkat semuanya. Sehingga dalam 1 hari selesai. Menebus 14 atau 13 hari, atau maksud saya 8 atau 9 hari yang telah berlalu itu. Nah kamu saya. Seperti itulah menebus waktu. Seperti itulah membeli kembali waktu yang telah lewat. Dan orang-orang Efesus ini bukan orang-orang yang malas. Kalau orang malas dalam menebus waktunya, karena waktu tidak digunakan sebaik-baiknya. Akibatnya berlalu. Harusnya bisa lulus kuliah 4 tahun, 6 tahun lah. Harusnya bisa mengembangkan bisnis ini selama 5 tahun, jadi 10 tahun. Atau dalam hal yang lainnya. No, jemaat Efesus tidak atau bukan orang yang bermalas-malasan. Tapi justru sebaliknya ya. Mereka terlalu bergiat untuk hal-hal yang lain selain daripada Allah. Mereka terlalu semangat dalam hal-hal dunia. Bisnisnya lah, sembayangnya kepada Dewi Artemis itu. Lalu kemudian juga semua hal yang tidak berelasi berkaitan dengan Allah. Mereka semangat memberikan waktunya untuk itu. Dan itu dianggap oleh Paulus sesuatu yang sia-sia. Yang harus ditebus kembali oleh jemaat di Efesus. Jadi saudara lihat 2 kutub ini. Ada orang-orang yang harus menebus kembali waktu yang lewat karena menyia-nyiakannya dengan kemalasan. Tapi ada orang-orang yang harus menebus kembali karena menyia-nyiakannya dengan menggunakan waktu itu bukan untuk Kristus. So kita ini yang mana ya? Kita ini yang mana? Itulah kenapa kemudian di ayat 17, nah ini adalah ayat yang terakhir, dikatakan begini. Sebab karena banyaknya waktu yang telah berlalu dan harus kita tebus, yang kita tidak menggunakannya untuk Kristus. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Inilah kenapa di ayat 17 Paulus menekankan tentang redeeming the time bagi orang Efesus itu adalah dengan mengusahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Karena ternyata mereka lebih banyak menggunakan waktu tidak untuk berelasi dengan Allah. Maklum saja mereka juga bukan orang-orang yang memang kenal Injil, tapi tidak ada alasan, dikejar. Saya tidak lahir sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Saya tidak lahir sebagai orang Kristen. Saya kadang-kadang iri dengan anak-anak yang bisa sekolah minggu, dari awal itu ya, dari dini diajar firman. Saya enggak. Tapi waktu saya jadi Kristen, saya kejar semuanya. Saya dulu itu waktu awal Kristen Bapak Ibu, tinggal di satu gereja yang pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhannya, itu aktif belajar firman. Jadi setiap malam, gembala datang ke gereja, kumpul dengan beberapa hamba-hamba Tuhan gitu. Untuk apa? Diskusi, ngobrol firman.
minum teh bareng gitu kan, ngecam teh gitu, gitu yang pakai alat-alat yang ini, yang keramik-keramiknya itu. Wah begitu minum teh sambil ngobrol firman, saya yang baru bertobat, baru terima Yesus, sudah tahu kayak orang nonton badminton, toeng, 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 nonton koknya itu, gitu. Yang satu ngomong begini tak rungokno, yang satu ngomong tak rungokno. Saya cuma begitu aja. Plus yang kedua, saya juga enggak doyan baca. Tapi begitu saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menebus ketertinggalan saya itu. Saya baca Bapak Ibu, saya jadi memaksa diri saya untuk mau baca. Cara saya dulu, ini beneran. Saya taruh baskom di bawah, tak kasih air, tak kasih es batu. Kalau malam, selesai mereka diskusi saya dengarkan, saya baca buku-buku. Nanti kalau ngantuk, kaki saya tak cemplung gini, nyes, wadang. Kalau itu kurang, saya ke toilet tak tahu biwor. Kalau tak mandi, enggak ada sampai gitu juga. Baca. Sampai sekarang saya doyan baca. Sampai sekarang saya juga berlangganan di salah satu penerbit yang setiap bulan ngirim saya buku. Dan puji Tuhan dapat diskon banyak, karena ada khusus untuk pendeta bisa dapat diskon banyak. Namanya MRC, Momentum Readers Club. Jadi saya ikut itu. Pendeta-pendeta khusus dapat ini. Jadi buku-buku yang mahal ratusan ribu, buku-buku tafsir tebal-tebal, itu saya bisa beli dengan murah. Saya baca Bapak Ibu, doyan, senang baca. Saya kalau baca buku, istri saya sampai gini, kenapa? Mau coba sayang, kok sampai kayak gitu? Kenapa? Saya kalau baca tuh, wih, gitu. Saya itu bisa gitu loh. Kenapa? Kadang-kadang saya mengagumi betapa kecerdasannya penulis itu loh. Sungguh, orang-orang seperti Arthur Sproul, orang-orang seperti John Piper, yang kalau baca, ya ampun Tuhan, kok bisa ya ada manusia itu punya hikmat seperti itu. Bukunya Agustinus itu, kok bisa orang sampai mikir kayak begitu loh. Beneran saudara. Saya bisa, istri saya, mau coba sih saya, mau coba. Mau coba deh, mau tebel, terus ada cilik-cilik bisa deh. Tak kasihlah dia buku yang tipis, tulisannya gede-gede, spasinya gede-gede. Terus dia baca beberapa halaman, sayang terus no yo, ngono mari aku cerita nono. Ya enggak apa-apa ya, istri punya kelebihan masing-masing. Kelebihan istri saya adalah dia lebih senang lihat Korea daripada. Anyway, so itu maksud saya, menebus waktu. Sama kita semuanya juga perlu. Saya itu mau selesai, sudah tidak ada yang ngamen, tak tambah 15 menit lagi tambahan. Perlu menebus waktu Bapak Ibu, ketertinggalan kita. Amin. Belajar firman. Makanya setiap ibadah datang, kalau PA datang, apalagi kalau sudah tahu misalnya temanya apa, belajar, nanti begitu diterangkan, oh ini begini ya, bisa tanya. Mumpung ada yang memfasilitasi, eman-eman, ini tidak digunakan. Terus kita cuma sibuk soal dagang, soal bisnis, soal ini, soal itu, soal anak, soal orang tua, soal apa. Bukan hal-hal itu tidak penting, tapi ada yang lebih prioritas, yaitu apa? Melayani Allah. Tidak juga dia harus diperbandingkan antara pelayanan di gereja dengan keluarga. Waktu kita melayani keluarga juga sama dengan melayani Allah juga. Tapi maksud saya adalah kalau ada kesempatan kita belajar firman, belajar roh. Oh alah karepmu kita terserah saya putus asa. Tidak. Belajarlah Bapak Ibu, sungguh. Ini tak tutup supaya sudah semakin lega. Berarti mari ini selesai. Belajarlah. Jangan bilang, aku wis tuwek Pak, masa kata belajar firman. Aduh Tuhan, firman itu tidak pernah terbatas untuk orang tua maupun orang muda. Makanya saya tadi bilang, semua orang, semua lapisan butuh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu, belajar sama-sama, mari tebus waktu yang telah lalu. Yang mungkin kita gunakan lebih banyak untuk hal-hal dunia ini. Sekarang gunakanlah untuk Tuhan. Terlebih juga untuk masa yang akan datang. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kan batasan usia kita kan. Betul ya? Tidak pernah tahu. Saudara pikir sampai besok? Belum tentu. Maafkan saya ya. Maafkan saya. Bisa jadi salah satu di antara kita ini tidak sampai rumah nanti pulang. Karena apa? Mampir nge-mall. Bisa jadi. Saya nanti sore ini mau pelayanan di Mojokerto. Ada perjalanan yang harus saya tempuh. Kemarin 3 hari saya tidur larut malam untuk mempersiapkan khotbah. Puasa dan segala macam. Jadi saya kurang istirahat. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan. Kiranya Tuhan menuntun dan menyelamatkan saya. Tapi saya tidak pernah tahu kok. Tidaklah Pak, pasti dijauhkan Tuhan dari kecelakaan. Masa pendeta kok mati kecelakaan? Tidak mungkin Pak. Loh kata siapa? Loh, sudah pikir cara kematian itu mempengaruhi posisi seseorang? Tidak.
Cara kematian tidak pernah mempengaruhi posisi seseorang. Ada orang bilang gini, loh, sanoi rek, dee lo pas mati, aku lo lihat dewek. Matanya lo ditutup melek meneh. Itu pasti masuk neraka. Sementara kalau orang-orang yang di peti jenazah itu kelihatan manis, ganteng. Ceria yo, malah lebih gantengannya pas mati daripada pas hidup misalnya itu. Itu pasti masuk surga, wajahnya kelihatan terang, dia senyum. Saya tidak ngerti, waktu di belakang kamar jenazah wis didandani, senyum-senyum. Jadi enggak, cara kematian tidak mempengaruhi keselamatan kita loh. Loh kalau cara kematian mempengaruhi keselamatan, banyak sekali rasul-rasul, even Yesus himself itu mestinya enggak selamat loh. Kenapa? Yesus aja mati dengan cara yang paling mengerikan kok. Digantung di kayu salib yang menandakan apa? Bumi tidak terima, langit tidak terima itu. Bayangkan tuh. Paulus itu mati dengan cara apa? Dipenggal kepalanya. Sudah pikir waktu kepalanya tergolek ke tanah, dia bisa ngatur senyumnya supaya kelihatan orang kalau dia masuk surga. Bisa jadi matanya melodot, ini ya melet. Betul ya? Ada yang berani bilang, Paulus itu mati ini kok ini kalau busur surga ini. Sudah nanti ketemu Paulus di surga, kuat taki sama Paulus. Kan yo, saya pikir ini ngerasanya aku yo. Enggak mungkin Bapak Ibu. So dengar baik-baik, saya bisa jadi mungkin nanti tidak sampai pelayanan, atau setelah pelayanan pulang malam saya mungkin tidak sampai rumah. Makanya saya gunakan waktu saya sebaik-baiknya. Sudah boleh saksikan nanti di videonya, apa ada satu saja momen saya khotbah tidak semangat kayak begini. Saya semangat sampai khotbah ketiga. Saya tidak hemat-hemat, tenggorokan tenaga peduli amat. Sungguh sudah. Saya tidak mau hemat-hemat, hajar bleh aja wis. Gitu loh. Saya percaya kalau Tuhan yang tugaskan saya, Tuhan yang equip saya kok. Orang bisa jadi tiba-tiba bangun tidur. Loh, nanti suaramu, hilang. Padahal baru tidur itu. Sementara mungkin saya yang bongok-bongok ini, gak hilang-hilang suaranya itu. Tidak apa-apa. Saya tidak mau sia-siakan kesempatan. Ada waktu melayani, saya layani. Ada waktu orang mau ngobrol firman sama saya, sampai pagi tak jabanin, saudara. Loh, mau buktikan? Ayo. Pokoknya ada makanan loh di depan itu. Kayak ngantuk guys, itu masa enak saudara tanyanya sedikit, jawabannya panjang kok. Saya yang garing, saudara enak lah itu. Ada orang bertanya, pastor dulu bukan Kristen ya? Iya. Bisa ceritakan enggak pengalaman pertobatannya apa? Males aku nih bocah mangan tak ceritani kan itu. Itu enak kan tinggal ngurung sih. Maksud saya begini loh. Saya enggak mau gunakan waktu ini dengan sia-sia. Karena saya enggak tahu tuh kapan saya bisa melayani lagi. Jadi mari redeem the time. Mari redeem waktumu dengan suami, dengan istri. Saya punya ibu, Bapak Ibu. Ibu saya itu nyesel sekali waktu bapak saya dipanggil Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa dia sibuk kerja, kurang melayani suaminya. Waktu suaminya meninggal, waktu ibu saya meninggal ini, sebetulnya dia ini bude saya, jadi kakaknya orang tua, tapi sudah memelihara saya sejak usia 10 hari, jadi saya panggil ibu. Nyesel sekali, setiap hari, literally every day. Beliau pulang dari kantor itu langsung ke Kembang Kuning. Nanti malam jam 7, setengah 8 baru pulang. Setiap hari, sampai dipikir apa? Camate sana. Betul itu. Di sana terus. Sampai pernah ya, di ini ada cakupan Satpol PP. So tahu cakupan? Wah itu loh, orang-orang ditangkep gitu. Dipikir apa? Ya karena di Kembang Kuning itu kan kalau malam kan dulu ada ini ya, jadi tempat prostitusi gitu loh. Dipikir itu, sampai ibu saya mengeluarkan anggota ini, karena ibu saya dulu dinas di Juanda Bapak Ibu. Sampai begitu. Karena apa? Guilty feeling. Tidak menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya bersama dengan orang yang dikasihi. Sekarang ada teguran bagi kita semuanya. Karena firman itu berfungsi setidaknya untuk mengingatkan dan menguatkan. Dan Tuhan mengingatkan kita. Redeem your time. Dengan anakmu, dengan orang tuamu. Bersyukurlah masih ada orang tua yang masih ditinggalkan Tuhan bagi kita. Redeem your time with them. Kapan kita terakhir kali telepon mereka? Memperhatikan mereka. Jangan hanya ajak orang tua kita kalau ada diskon umur di restoran. Ada diskon umur, sesuai umur diskoni. Oma opa sing wis 87 gini-gini. Dulu itu ada restoran namanya The Cost, ingat ya? The Cost, itu pernah ngadain kayak gitu, diskon umur.
Saya ke sana, kok rame sih? Saya lihat, loh, wong tua-tua pakai sudah. Baru saya tahu ada diskon umur, pakai KTP-nya itu. Padahal mereka itu, oma-opanya gak melok mangan. Loh, dekos itu seafood Nah ini orang tua-tua. Ya itu abu kabeh jempol itu. Itu gak itu mentok ini. Samurat. Tapi dijak, gara-gara apa? Saya sampai, wis ngono sebelum makan doa, ngetok-ngetok nek wong Kristen tambahan. Bang sini Tuhan. Maksud saya apa sih? Jangan dong. Mari redeem your time. Lakukan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita mengasihi, memberi waktu untuk keluarga itu karena memuliakan Tuhan. Sama dengan anak, dengan semuanya. Amin. Jangan sampai menyesali apa yang sudah lewat. Tapi persiapkan dan tata yang terbaik untuk masa depan kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa Bapak Ibu. Kepada Tuhan kami menaikkan syukur, hamba-Mu secara pribadi bersyukur untuk kesempatan boleh melayani Tuhan di 3 sesi ibadah di gereja-Mu ini di GBT Mawar Sharon. Terima kasih untuk kesempatan hamba-Mu melayani Tuhan, terutama penyertaan Tuhan atas kondisi fisik hamba-Mu maupun juga urapan yang daripada Tuhan. Kami mengucapkan syukur sehingga boleh menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Bukan menjadi sebuah rutinitas, kebiasaan, tapi betul-betul sebagai satu bagian penyembahan kami, syukur kami kepada Allah untuk kami bisa melayani Tuhan. Dan kami tidak akan sia-siakan waktu. Kami tidak mau tunggu sampai kami tua, tidak kuat, baru kami melayani. Hari ini juga kami mau melayani Tuhan. Dalam setiap aspek kehidupan kami masing-masing. Kiranya kami semua dipanggil Tuhan untuk berada di marketplace. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku di marketplace yang memuliakan Tuhan. Yang menggunakan waktu kami tidak hanya untuk memikirkan keuntungan. Tapi kalaupun toh kami diberi keuntungan oleh Tuhan, kami mau menggunakannya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak sedang berjalan di dunia ini mencari tambahan jabatan-jabatan. Tapi kalaupun kami diberi jabatan oleh Tuhan, kami akan menggunakannya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam setiap bidang kehidupan kami, biarlah kami redeeming our time di dalam Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, supaya khotbah ini betul-betul mengubahkan mereka, supaya Allah Roh Kudus bekerja untuk menggunakan firman ini, memperbaharui kehidupan kami. Supaya kami boleh semakin arif, bijaksana, tidak bodoh, tidak bebal. Dengan kami mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih